Thank you Pak Richard sudah membimbing proses ini. Mungkin Pak Yusuf dulu mau menyampaikan kesannya. Makasih Bu Rini. Enggak, yang saya rasakan tadi selama itu misalkan yang saya rasakan energi terus menerus masuk dari cakra mahkota saya. Dan, ya itulah, merasa lebih baik sekarang. Bahkan Bu Rini. Iya. Kang Tovan, kelihatannya serius sekali apa yang dirasakan. Gimana experience-nya? Kalau yang tadi awal kan dipraktekkan itu yang mental exercise ke fisik itu, saya dulu pernah baca juga tentang itu, yang ada eksperimen satu orang, mereka exercise-nya beneran pakai barbel gitu. Yang satu lagi hanya mental exercise seperti tadi. Tapi hasilnya si ototnya memang sama gitu, tumbuh gitu. Nah, tadi juga saya kan tadinya agak ya percaya nggak percaya. Pas tadi saya coba, setelah beres, kemudian observe, memang ada kerasa pegel, seperti yang praktek apa secara langsung gitu, secara fisik. Padahal itu hanya berada di dalam pikiran. Jadi ya itu sih yang terutama saya rasakan gitu. Terima kasih. Ya, ya. Pak Imbang, latihannya gimana Pak Imbang? Sejujurnya saya kurang puas ya. Artinya tadi soundnya kan kurang begitu ini ya, kurang begitu jelas gitu ya. Tapi yang saya itu jadi keinginan saya belajar itu makin besar gitu, bahwa ini harus diseriusin gitu ya. Jadi kalau bisa memang saya perlu ininya bro. Kalau nggak keberatan gitu, mungkin saya mau teleponan aja gitu besok kayak apa gitu. Karena banyak sekali nih yang saya harus apa namanya konfirmasi lagi gitu, atau verifikasi gitu. Apakah yang saya rasakan ini sudah benar atau belum gitu bro. Begitu Ibu Rini. Oh iya, ada tambahan sedikit mungkin ya. Tadi Prof mungkin sharingnya itu sharing screen ya, bukan videonya yang di-sharekan gitu ya. Tapi karena memang ada urutannya mungkin ya. Kalau nggak salah, kalau misalkan videonya yang di-sharekan itu suaranya lebih jernih, lebih jelas. Kalau yang tadi karena sharing screen, jadi speaker dari ya mungkin laptopnya, komputernya itu langsung lewat mic, makanya kualitas suaranya agak berkurang gitu Prof. Ya, tapi nanti dia bisa dapat yang aslinya Pak. Jadi kira-kira mode of operation-nya kayak gitu. Ya. Dan ini level 101 baru. Ya. Nanti ada selanjutnya sampai, karena ini kan kita menyamakan level of playing field dulu. Makanya perlu saya tahu reaksi masing-masing orang. Makasih Prof. Ya, nanti saya kasih linknya. Pak Hasim, bagaimana Pak Hasim? Iya, nyimak dulu aja, boleh nih. Oke. Mungkin Pak Haryo mau men-sharingkan pengalamannya? Ya, kalau saya pribadi sih merasakan perbedaan ya, karena teknik ini sesuatu hal yang baru buat saya. Dalam artian
di saat dulu saya meditasi mungkin teknik yang lain. Jadi ini saya saya merasakan sesuatu hal yang baru dan beda gitu, dan kok ini lebih berasa gitu loh. Saya merasakan ya benar-benar lebih berasa gitu. Ya, kalau dulu mungkin tekniknya yang kurang pas kali ya. Nah ini saya rasakan benar-benar kayak saya merasakan gitu loh. Jadi di saat tadi yang disampaikan Prof semuanya, tahapan-tahapannya itu ya mengena gitu. Saya rasa itu Bu ini. Kalau dilakukan sering berulang-ulang tiap hari, semakin efektif dong ya Pak Haryo, semakin tajam. Betul. Iya. Iya, Pak Rudi kelihatannya berasa juga ya Pak. Ya, kalau saya maaf aja, waktu itu kan saya dikirim sama Pak Richard tuh di grup. Ya, ada 3 video, bahkan saya bagi juga ke Mas Haryo, ke Kang Tovan, ke Pak Hasim, ke Mbak Poni. Saya udah melakukan itu tuh tiap malam tuh udah waktu itu pas kebetulan saya lagi ada telepon sama Bu Rini, saya lagi melakukan itu Bu. Udah kurang lebih 8 hari. Gitu, jadi sudah sangat terasa gitu. Gitu, Prof. Prof, saya mau nanya boleh, Prof? Iya. Tadi latihan yang pertama, Prof, yang memerintahkan energi cerdas untuk menghealing diri kita ya. Kalau misalnya saya perintahkan setiap tarikan napas saya bekerja menghealing organ tubuh saya, itu bisa nggak, Prof? Iya. 24 jam. Kita kan ownernya, bro. Kita ownernya, kita mau lepas nafas atau tarik nafas, kita kasih perintah. Sebenarnya kan di Reiki juga begitu kan, energinya gitu. Cuman tidak fokus seperti ini ya. Bisa Pak, bisa. Bahkan nanti you bisa minta energi itu ke tangan you bisa rasain sendiri. Sometimes kalau kita nyetir mobil keluar tuh dari badan tuh panas kemana-mana. Bisa. Ya, makasih, Prof. Ya. Oke. Ada lagi? Boleh nambahin dikit Bu ini? Ya silakan Pak Haryo. Ya, tadi saya yang paling terasa itu yang petir itu ya. Jadi di saat kayak kena sambarannya itu kayak merinding semua, jadi sampai ke atas. Jadi kayak apa ya? Ya merinding semua gitu. Saraf-saraf saya. Jadi ya luar biasa sih, luar biasa ini teknik. Ini benar-benar beda bagi saya pribadi ya. Saya merasakan ini benar-benar beda. Saya rasa itu Bu Rini. Makasih Ya. Prof. Pak Richard ada tambahan? Ya, ini sebenarnya hanya memperkenalkan ide gitu ya. How. Jadi kalian nanti bisa sendiri gitu. Tapi ini bayangkan ya, kita ini belum melakukan persiapan yang benar. Efeknya akan beda sekali. Pertama, kita kalau duduk atau tidur, kita harus selalu pakai karpet orgon. Harus. You bisa rasain beda. Ya. Karena ini kan nggak ada orgon. Ya, ini udara biasa. Jadi kalau you bikin, saya udah kasih tahu cara bikinnya ya. Ada di video. Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Bikin aja 40 kali 60, jadi duduk gitu. You bandingkan gitu ya. Duduk sama nggak duduk. Itu eksponensial bedanya. Nah, nanti kalau sudah biasa pakai orgon, terus nggak pakai orgon, ya kita tahu, oh ya, kita bisa. Tanpa orgon pun kita bisa. Tapi you harus pakai orgon. Itu booster. Ya, kalau nggak, you nggak akan merasakan full ya. Tapi paling nggak you udah tahu kira-kira begitu ya. Tapi ini berubah terus nanti. Ini berubah terus level-levelnya. Jadi kita samain lagi dengar komentar teman-teman.
masih kurang, gimana supaya kita bisa maju sama-sama gitu. Prof, kalau bedanya dengan pakai orgonite, misalkan kalung orgonite yang pakai serbuk atau ya kan itu logamnya stainless ya kemarin tuh. Kalau ini pakai aluminium, tapi pakai kristal quartz. Ya, saya udah coba bermacam-macam Pak ya. Saya beruntung saya punya sunjit nih ya. Nah, tapi saya punya juga karpet. Beda Pak kalau pakai karpet. Dia murah ya, sederhana, beda sama kalung. Ya, jadi kalau dia 40 kali 60 kita bikin, kita taruh kayak di bantal, kita duduk, kita taruh di perut kita atau dimanapun, sandaran, taruh. You rasakan beda. Nah, tadi saya kasih lihat visualisasi forehead ya. Kalau you lihat visualisasi forehead, perhatiin baik-baik, itu kan masuk ke retina mata kita. Itu di sebelahnya tuh ada kayak putih-putih, itu kayak organ. Itu organ. Oke. Itu organ ya. Jadi itu merekod dulu ke mind you. Jadi you lihat, maksudnya supaya terekam. Nanti you akan rasa ada missing something gitu. Nah itu you pakai organ. Begitu dapat organ, nah itu cepat tuh. Percepatannya kayak Mas Kun itu dia kan umur 12 tahun udah masuk jadi mahasiswa tuh keluar data. Nah kayak gitu bedanya. Ya, saya sering sekali lihat orang meditasi nggak pernah pakai karpet organ ya jauh jalan susah. Organ mempercepat ya. Itu satu ya mengenai persiapannya pakai organ. Yang kedua kalau you dengar nanti musiknya langsung sama yang ini akan beda sekali efeknya. Karena saya bikinnya khusus ya pakai ya khusus lah itu frekuensinya itu semua khusus akan beda. Tapi jangan pakai headphone ya, supaya torsion field kita lebih gede, besar torsion field. Nah nanti selanjutnya kalau kita coba 3-4 hari, makanya dibikin karpetnya gitu. Suruh bisa bikin sendiri kok mudah. Nanti hari Minggu kita lihat progresnya gimana, hari Rabu gimana. Nah, kalau saya rasa kita udah bisa maju bersama-sama, nanti kita step yang kedua, yang ketiga. Karena kalau enggak kaget nanti, ya pelan-pelan kejadian. Tapi saya merasa ini kan saya sendiri yang ngomong gitu ya, tapi saya merasa because I do it with love gitu ya. Saya merasa ada keharuan luar biasa gitu, teman-teman ada di sini. Saya merasa terharu gitu dan this is a good feedback buat saya. Iya, saya tambahan juga tadi ada rasa terkoneksi dengan energi Prof gitu. Oh, you feel that ya? Iya. Ya, saya bisa grab all your feeling. And I'm thanking for that gitu. Malu saya nangis melihat Ibu Rita. Ibu Rita belum kasih komen. Ya, ini sebetulnya juga latihan mungkin latihan kelima, hari kelima, keempat atau kelima ya, tanggal 28. Jadi banyak dari bagian badan saya juga yang seperti terkena aliran listrik begitu. Cakra mahkotanya memang sering sekali dan hampir selalu teraliri itu. Dan hari ini itu saya semakin merasakan cahaya putih. Saya tidak tahu, belum belajar banyak, tapi saya merasakan banyak putih-putih. Tadi waktu yang api itu saya merasa mungkin auranya merah kebuang atau bagaimana, saya tidak tahu definisinya begitu. Dan semenjak saya latihan meditasi itu dan yang khusus, saya merasa alam ini seperti diselimuti oleh energi alam dan merasakan bahwa saya dicintai oleh alam gitu ya. Dulu teorinya tahu bahwa alam ini begini, alam ini begitu, tapi beberapa hari ini saya merasakan sekali kasih sayang alam itu kepada saya. So I feel safe, I feel very secure. Nah itu salah satu yang saya rasakan dari meditasi ini.
Itu Pak Richard. Thank you so much. Oh, thank you, Bu. Gini ya, kalau ada hal-hal yang datang ya dalam besok lusa, tolong di WhatsApp pribadi ke saya ya. Saya mau data itu, terus nanti kalau udah, saya akan bikinkan nanti ya video masing-masing. Jadi gini ya, itu kan tadi ada proses relaksasi ya. Nah itu kan udah tahu semua. Nah tadi tuh saya kasih jangkar sebenarnya. Jadi kalian nggak usah sepanjang itu nanti. Jadi kalian cukup tutup mata gitu ya. Terus sentuh jari ini nih. Nah itu 3. Udah masuk ke state yang tadi, karena udah dijangkar. Jadi nggak usah lagi relaxation, nggak usah lagi. Ya, tadi itu penjangkaran namanya. Di jangkarnya sekarang udah ada di jari. Nah, tapi tentu tidak bisa lagi wake up ya. Jadi you harus udah state. Nah lalu pakai nafas 3 yang dari hidung itu, metodenya Pak Haryo tuh Pak, yang bahasa Jawanya apa tuh? Nah itu metode yang kemarin saya itu 3 ya yang minggu lalu kalau nggak salah, ingat ya, 3 langsung ini. Nah itu udah masuk ke level 3 itu physically. Nah lalu 2 cap itu udah mentally. 1 udah deep. Nah, jadi itu cuma 10 detik kan. Jadi 20 menit bisa dipakai. Itu 1 ya. Jadi pakai organ, harus pakai organ ya. Nah, yang you harus latih setiap hari. Jadi you hanya begitu aja, cuma 10 detik kalau you bangun tidur, sebelum bangun tidur lakukan aja gitu. Nah, you harus lakukan sendiri itu soal pendalaman. Jadi you count sendiri dari 10 sampai 1. 10 saya makin deep, 9 lebih deep lagi, 8 lebih deep, 7. Nah, 1, nah udah. You masuk altered state tuh. Tapi kita sadar, ya, tapi masuk altered state. Nah, misalnya pagi-pagi, kan you tadi sudah dijangkar bahwa yang akan keluar dari perkataan kita, ucapan kita itu semuanya yang kualitasnya kualitas pikiran tinggi. Itu nggak usah dipikir-pikir lagi. Jadi apapun yang mau, you langsung ucapkan, nggak usah dipikir Pak. Ya, jadi let pikiran itu sudah menyatu sama tubuh kita, ucapkan aja what you want, what you wish, ya, what you wanna do. Untuk materi juga bisa, untuk apa aja. Ya, untuk apa aja. Beda kalau mau orangnya ya untuk spiritual, kalau saya ditanya untuk spiritual, untuk pencerahan. Tapi kalau you ada usaha, ada kesulitan, consult aja. Start to consult. Ya. Jadi membumi banget, jadi nggak mengawang-awang dia, bukan spiritual tapi juga. Kayak misalnya kita mau ada proyek bantu ini, bantu itu, so dalamnya consult. Nah, jadi yang penting ya itu organ. Nah, nanti saya akan siapkan. Masing-masing orang kan sensitivitinya beda. Kayak Pak Arya tadi kan dengan halilintar kan. Ada orang dengan ledakan. Jadi nanti saya bikinkan masing-masing sendiri. Yang halilintar, yang ini sendiri. Jadi khusus kalian punya sendiri. Nanti bisa pasang sendiri gitu ya, pasang sendiri sambil tidur nggak apa-apa, bisa posisi apa aja enak. Kalau kalian cocok sama halilintar, pakai halilintar. Cocok sama api, pakai api. Tapi yang emas itu yang radiasi love. Ya. Karena radiasi love itu kita meradiasi, kita absorb, kita kirimkan ke atas, sudah itu kita terima. Yang mandi air terjun, kita kasih ke atas lagi, kita terima lagi satu kali. Worship tuh. Ya. Itu yang saya minta 2 minggu, pendalaman itu 2 minggu. Nah, nanti setelah 2 minggu, ada meditasi yang lain lagi. Nanti ada Tuhan yang bicara, gitu, dia tanya what do you want, nah, nanti kita bisa bikinkan 21 ini yang berbeda. Karena Pak Yusuf kan bilang susah menghafalnya Pak. Jadi nanti saya bikin kayak gitu, bikin statement, jadi ikutin statementnya bicara sama Pelaras, kan lebih enak. Kan susah kan untuk menghafalnya. Jadi kasih saya waktu 3 hari lah, saya bikinin. Jadi setiap hari 1 sampai 35. Ya. Paham ya, jadi nanti pendalaman you harus lakukan sendiri. Untuk pendalaman videonya udah saya upload.
khusus buat pendalaman. Jadi di situ saya bilang 321 udah tahu. Ternyata langsung pendalaman 10987. Nah, yuk discuss. Nah ini tadi saya sebut ada nama Pelaras belum kawin, tapi sudah Pelaras waspadai, ngerti nggak? Bekerja sama, belum kawin nih, bekerja sama. Dan tadi ada locknya, jadi karena kita nanti mau buat keputusan tertinggi, begitu kita lakukan untuk hal yang dengan kesengajaan ya, hal yang keliru, ini semua hilang, otomatis hilang. Bahkan knowledge kita hilang gitu semuanya. Di kelompok workshop saya dulu ada 3 orang ya. Itu gitu, tapi dia pakai untuk hal yang lain, ya sudah itu udah hilang semua. Hilang, kehilangan teman, kehilangan semua lah. Ya. Hilang semua. Kira-kira gitu. So ini appetizer-nya ya, itu ada 7 tingkatan sampai ke fohatnya. Ini baru jangkarnya, nanti ada fohat 1, fohat 2, fohat 3, 4, 5. Lalu kita harus mengerti, karena nanti ada spin. Ya. Torus itu kan kemarin kita bicara torsion itu spin kan. Nah, jadi kita harus mengerti konsep spin, karena matahari itu dia spinnya kan searah jarum jam. Jadi pasti dia arahnya ke bawah. Nah, kita di bumi berlawanan arah jarum jam. Nah, itu agak susah. How you feel it ya, ini sama yang begini. Di bentuknya seharusnya gambar bentuknya jadi kayak begini terus begini nih. Ya. Ngerti nggak? Kayak time apa tuh yang di glass hour tuh kayak begini terus begini kan. Nah, di titik di sininya yang paling penting simpul ini. Karena dia percepatan percepatannya gitu. Percepatannya di situ. Jadi you masuk dalam satu channel yang tadi seperti film Fohat tadi kan lihat nggak yang buk gitu kan? Nah, itu di situ itu glass hour-nya gitu. Glass hour-nya. Tapi ya step-step we go there. Nah nanti kalau sudah sampai yang ke-7 is a must ya, is a must paling nggak kita harus lakukan bantu 3 orang dengan remote viewing. Harus bisa remote viewing. Ya, remote viewing. Misalnya Pak Yusuf, ya sederhana aja, misalnya pengen lihat Arif gitu di Bali lagi ngapain, ya, remote viewing aja sebentar Pak. Lihat. Setelah itu you telepon, benar kamu pakai baju ini, ya harus to test. Nah, saya ingin nanti kita semua punya data seperti tadi saya, data dari Rusia ya, nanti saya bikinin, tapi ada alatnya, harus sama-sama apa ini, sehingga kalian punya record gitu ya, punya record ya. Nah, once we are having that, ya kalian bisa nge-train orang pakai standar itu. Gitu. Kan kalau saya udah mati kan harus dilanjutkan, masing-masing harus bisa. Gimana Pak Yusuf? Ya. Terima kasih banyak Pak Richard. Kebanyakan ya Pak ya. Ya sorry Pak. Ini kan pesan Pak Yusuf juga sampaikan hari ini. Iya. Memang kayaknya ya makin tua kan otaknya makin menurun ya daya tangkapnya. Tapi ya anyway saya berusaha terus. Pak Yusuf masih sober kok. Nanti pakai halilintar aja Pak. Ya, memang kayaknya saya cocok halilintar. Ya. Kalau untuk emosi saya lebih cocok api ya Pak ya. Saya senang dibakar. Kalau saya bukan bakar emosinya, diri saya bakar semua tuh. Lalu ada saya sendiri yang lagi observe saya dibakar gitu. Terus waktu asapnya keluar saya lihat oh ini. Jadi bisa introspek. Gitu. Ya nanti masing-masing ada ininya. Video-videonya saya bikinin itu. Dan kalau udah ada angker ya, sudah ada angker 321 kita bisa buka mata. Kita bisa di alternating state dengan buka mata. Dengan buka mata kita download terus. Kita bisa ke TV, di interview, udah dalam alternating state tapi buka mata, ngomong. Saya tuh banyak tuh kalau ngomong
Sama Mari itu alternate state kan nggak kelihatan. Cukup dengan jari aja kan. Beritanya cukup dengan jari. Itu anchor. Jadi enak. Prinsip 3 jari nggak lama. Progressive relaxation kan lama tuh kan. Tapi kalau kita pakai anchor jadi cepat. Cukup 1 kali kok itu. Tadi. Nah, nanti metode yang sama kita lakukan, tapi kita pakai tobacco dulu. Ya, udah ada tobacco-nya lagi saya bagi-bagi ini. Ya, pakai tobacco, udah pakai tobacco, you vibrate, nah you meditate. Lain lagi tuh, levelnya lain lagi tuh. Sudah itu nanti kita pakai sedikit saja dari pakai tobacco aja udah kerasa. Jadi aman. Akan beda. Ya. Itu video yang isokron Fohat kan ada yang zut ke Mandala kan. Nah itu akan begitu. Tapi cepat banget kecepatan. Akan real juga akan kayak gitu. Jadi nggak ada lagi nggak takut. Gitu. Cepat banget. Jadi ketemulah sama pelaras. Pak Richard mau tanya dong, itu tadi Bapak bilang kalau dalam beberapa hari ke depan kita merasa didatangi atau ada yang datang, itu maksudnya apa Pak? Bukan, misalnya you get intuition, you get vision, dalam dream ada apa, kalau bisa, karena biasanya kalau dia datang, udah 5 menit kita lupa, tuh lebih baik dicatat. Ya. Karena itu, kayak daerah saya itu kan dari umur 18 tahun, saya punya daerah saya simpan semua. Sekarang, jadi yang penting-penting saya catat tuh. Ya, kita lihat lagi. Karena akan datang tuh terbuka. Kan kayak kita mau kawinan gitu, tamu-tamu kan udah banyak yang datang, tahu kapan kawinnya. Udah banyak tuh yang nonton, udah pesen kursi VIP tuh, saya lebih gitu. Ya di share aja, jangan di. Nah kalau ada mimpi terus nggak mengerti mimpinya, share di sini nanti saya share ya metode memecahkan mimpi itu how gitu, how dalam mimpi ini. Sometimes karena dia nggak bisa bicara langsung, dia kan sebenarnya kalau di orang Tionghoa bicara tapi jarang bicara sama kita. Bicara itu bisa dalam mimpi dia bicara, dan dia kasih banyak simbol-simbol. Tapi cara memecah metodenya cuma satu, cara memecahkan cuma gini, langsung jauh. Gini, simplify. Jadi nggak ada lagi ngarang-ngarang gitu, udah. Jadi tak, langsung. Perlu tahu itu. Prof, saya ada pertanyaan. Jadi saya kesulitan untuk mengingat mimpi gitu. Jadi kalau bangun tidur tuh hanya sekelebat, kadang-kadang nggak ingat sama sekali gitu. Dan mungkin pola atau jam biologis untuk bermimpinya itu kadang-kadang hanya waktu subuh gitu. Kalau dari malam awal itu susah. Itu barangkali apakah ada ya mungkin dari fisiologi saya gitu ya, maksudnya ada sesuatu yang menghambat ke daya ingat ke mimpi itu atau gimana gitu di sistem kerja tubuhnya gitu. Oke, ada 2 pertanyaan tuh kan ya. Pertama kalau mimpi lupa dan dia datang pada subuh gitu kan. Iya. Dua itu kan. Oke. Kalau ini sekarang penjelasan ilmiahnya ya. Vibration itu dia makin cepat dan makin tinggi. Ini badan saya padatnya. Sekarang kalau ada alat putar, dia putar, mungkin badan saya tuh kelihatannya kayak putih kan, karena kecepatannya tinggi. Nah kalau kita mimpi, itu alamnya kan, kalau Pak Yusuf bilangnya kan alam astral. Ya. Jadi frekuensi vibrationnya tinggi banget. Ya, si energi itu. Nah, jadi waktu you ke sana, you kan tidur kan. Nah, tidur kan you masuk ke alam situ juga, alam astral juga. Jadi you ingat, semua mimpi you ingat. Tapi begitu you bangun, ya si yang kecepatan yang tinggi ini kan kita meter itu kan putarannya lambat, ya. Nah, jadi dia masuk ke otak kita itu kan yang cepat ini nggak bisa karena lambat. Kita masuknya karena dia susah kan masuknya, karena kita frekuensinya meternya itu lambat. Jadi lupa. Makanya saya bilang harus siapin buku.
Nah, triknya gini, triknya. Jadi ketika kita mimpi, ada momen di mana kita tahu beberapa saat sebelum kita bangun, gue mimpi nih, tapi masih tutup mata, paham nggak? Nah, you jangan buka mata, you ingetin tuh mimpinya, you ingetin terus, you ingetin. Nah, karena kalau kita buka mata, si spinnya itu, frekuensi vibrationnya itu dari cepat ke lambatnya cepat banget ya. Nah, makanya kalau kita out of body experience, nah itu tadi latihan mental itu untuk out of body experience. Jadi kalau kita out of body experience, ya, waktu kita masuk, ya, masuknya juga harus tahu dari mana dulu. Ya. Sering sekali, justru kan nggak kalau bangun tuh kaki kayak nggak bisa bergerak, kaki kiri kayak berat sekali. Ya. Karena dia udah masuk, kepala kita belum masuk sebenarnya, baru badan yang masuk. Jadi berat tuh, ya. Karena badan kita seperempat masih di luar, suka berat. Karena perbedaan frekuensi tadi, dari frekuensi cepat ke frekuensi lambat. Sleep paralyzed itu ya? Ya, semi paralyzed. That's right. Jadi harus putar dulu. Aduh, salah masuknya. Nah, jadi tadi latihan yang gini dulu itu sebenarnya latihan out of body experience. Kenapa? Karena si mind ini, si spirit si soul kita ini punya mind dan badan kita juga punya memori. Nah, jadi waktu kita tidur, suka nggak kalau tidur kita twitch? Kayak anak kecil tuh twitch. Kenapa dia twitch? Twitch gitu, tiba-tiba gerakan. Kenapa? Itu unconscious nggak? Iya, unconscious. Nah, itu si body lagi ngecek, mindnya udah tidur belum? Dia ngecek tuh. Nah, jadi kalau mau autobini kita bisa trik dia. Ya, si body tiba-tiba gitu, oh dia lagi ngecek tidur nggak? Kita pura-pura tidur aja. Pura-pura tidur. Nah, dia ngecek lagi. Nah, kalau dia nggak ngecek baru kita keluar tuh. Nah, jadi si bodinya ngecek. Ya. Switching itu body ngecek. Sama kalau kita tadi namanya kataleptik, mata kita gini atau waktu relax jari kita gini ya. Nah, itu ngecek tuh, si bodinya lagi ngecek, kataleptik namanya. Atau twitch. Tapi kalau body experience satu hari bisa kok itu. Ya, jadi kalau REM ya, rapid eye itu juga kataleptik ya, kataleptik. Oh, tapi itu kan mata kan. Matanya. Kalau body itu twitch, dia udah tidur belum, udah trik belum. Oh iya. Kalau dia sering orang tidur tiba-tiba begitu, nah si bodinya ngecek. Itu saya tahu waktu ke Amerika, ya saya beruntung lah ya. Itu di tempatnya Robert Monroe, tahu ya Robert Monroe ya, Gateway. Iya. Pernah dengerin audionya, Pak. Ya, dia waktu itu masih pakai binaural. Tapi kan yang belajar di situ kan banyak ya. Dan biasanya kumpulnya di Boston, Ibu Rini ya, di Boston, di Cambridge gitu, nongkrong kita di situ, kumpulnya di situ dengan ide-ide macam-macam. Nah, dia itu pernah ke sana. Itu ya kita bisa bikin juga sih, itu menarik banget. Jadi misalnya ya saya mau tahu the experience sama Ibu Rini misalnya ya, metodenya sama, lalu kita janjian gitu ketemu, lalu nanti Ibu keluar, saya keluar gitu kan, udah kita lakukan kegiatan, lalu kita kembali normal. Ibu bilang saya tadi, Ibu nulis gitu, nggak usah kasih tahu saya tadi kesini. Saya juga nulis, lalu kita samain tulisannya, exactly the same. Itu namanya blindfolded experiment. Kita janjian ketemu aja, tapi nggak usah kasih tahu kegiatan kita apa, nanti kita ketemu di situ, nanti waktu balik kita tulis tuh. Saya tulis, bener nggak? Blindfolded. Tadi juga namanya double blindfolded experiment. Kalau tertarik kita bisa kembangkan untuk Urantia di situ. Karena paling enak untuk ngecek Urantia benar atau enggak, tergantung siapa yang nulisnya. Kalau yang nulisnya solitaire messenger ya kita ngomong aja sama solitaire messenger, nggak benar nggak tulis, kita nggak ngerti gitu. Bisa kan? Nggak bisa. Ketemu siapa aja bisa kok. Tapi jangan lupa bikin orgon. Kalau enggak, itu kan gelas itu murah kan itu yang harus dari besi Pak.
Itu yang organ itu, Prof, berapa layer? Cukup 3 Pak, jadi satu cotton gitu, atau dari t-shirt yang udah butut juga, atau dari ini ya, dari selimut satu, taruh 40 kali 60 aja, lalu taruh itunya. Searah semua, Prof? Ya, searah, ya. Taruh lagi di situ, satu lagi lain, taruh lagi gelas full, taruh lagi, jadi kainnya 3, di atasnya gelas full. Ya, jadi paling bawah kain, di paling atas 3 lapis saja cukup Pak, tebalnya paling kan 1 cm, 1,5. Nah, sudah itu yang harus nempel di badan kita kan ada gelas fullnya, tapi kan sakit kan, ya lalu ditutup aja sama sarung bantal, itu dijahit gitulah pakai tangan. Saya ada tukang jahit depan sini, jadi dia yang jahitin. Udah, jadi kayak itu tuh, kayak itu ya komputer pakai itu. Akan beda. Ibu Rini belum punya. Nah, soalnya itu kita bisa dapat di mana tuh? Banyak Pak, di Tokopedia, di mana. Jadi jangan, kan ada gelas full yang saya bikin ya. Yang putih ya. Nah, gitu. Seperti ini Pak, tapi ambil yang lembar Pak. Ya. Atau you bisa ambil yang screen. Yang screen itu kayak kita di jendela kita suka pasang untuk nyamuk, tahu nggak? Kalau ada mau nyamuk datang kita pasang kayak gini. Nah, tapi ambil yang baja. Pasang nyamuk. Ya. Kalau ya, tapi lihat ini baja bukan apa besi, bukan. Screennya besi, dan biasanya kan dia ada pengikatnya kayak plastik, nggak apa-apa, ada plastiknya nggak apa-apa. Nah, jadi ngambil yang lembar. Yang ini juga dibikin lembar juga ada Pak. Ada yang udah kayak ya banyak kok Pak, di mana-mana ada. Nanti saya kirim deh linknya kalau mau beli Pak ya. Jadi you tinggal pesan nanti diantar. Tapi organ itu kan saya sampaikan kemarin is a must. Karena pengalamannya akan homogen gitu kalau pakai itu. Ya, jadi kayak Imbang tadi kan merasa kurang berkesan ini karena variabel itu banyak kan, beda-beda variabel kita kan. Ya, tapi kalau kita pakai variabel yang sama ya dengan organ ya tentu hasilnya juga akan kurang lebih sama. Betul. Antara plastik, dinding, komputer, nah itu semua dinetralisir sama organ karena mempengaruhi torsion field kita. Kemarin kan kita bicara torsion field kan bisa banyak dipengaruhi. Nah dengan ada organ itu ya selesai dinetralisir, bisa terfokus. Torsion field kita jadi gede Pak, Ibu. Kalau kita pakai itu. All is in the torsion field. Berat ya Bu ya, udah 1:30. Kainnya harus itu ya, katun ya Prof ya? Apa? Kainnya harus katun ya? Ya, katun, cotton. Pasim, ada kain katun, Pasim. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah jam 1:15. Mbak Yusuf, semoga ini masih segar juga ya meskipun sampai jam segini. Oh, ini kan pesanan beliau dibaca. Enggak, saya tuh kalau sore ngantuk, tapi kalau makin malam, makin melek malah. Iya, baiklah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Richard untuk pendampingannya malam ini ya. Sorry ya Bu ya. No, we really senang banget ya. Ya, terasa waktu juga. Senang banget. Ya, tadi juga waktu meditasi, kenapa saya berasa ngeliat Pak Richard gitu. Jadi, I feel so good. Connecting. Bluetooth-nya. That's good, Bu. Love you, Bu. Yes, love you too. Baik, thank you teman-teman. Selamat istirahat, selamat malam. Semoga semuanya bisa tidur nyenyak malam ini.
Sampai Bye, Pak ketemu. Aliro. Terima kasih banyak Terima semua. kasih. Terima kasih. Salam sehat sehat selalu. Salam.